Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran kelima, Yesus pemberi perhentian. Rabu 26 Januari memasuki perhentiannya. Bacalah Ibrani 3 ayat 11 dan Ibrani 4 ayat 1, 3, 5, dan 10. Bagaimana Tuhan mencirikan perhentian yang Dia undang kita untuk masuk? Tuhan tidak mengundang kita hanya untuk beristirahat. Kita diundang untuk masuk ke dalam perhentiannya. Di seluruh Alkitab, kata perhentian bisa berarti damai di tanah Kanaan, tempat kudus di mana tabut perjanjian bersandar, atau Sabat di mana Allah dan orang Israel berhenti dari pekerjaan mereka. Tetapi sekarang Tuhan mengundang mereka untuk masuk ke dalam perhentiannya. Bacalah Ibrani 4 ayat 9 sampai 11 dan 16. Kita dipanggil untuk melakukan apa? Perhentian Sabat merayakan fakta bahwa Allah mengakhiri atau menyelesaikan pekerjaan penciptaannya atau penebusan. Demikian pula pengukuhan Yesus di bait suci surgawi merayakan bahwa Dia selesai mempersembahkan korban yang sempurna untuk keselamatan kita. Perhatikan, Tuhan hanya berhenti ketika Dia telah mengamankan kesejahteraan kita. Pada penciptaan, Tuhan berhenti ketika Dia telah menyelesaikan penciptaan dunia. Kemudian, Allah berhenti di bait suci hanya setelah penaklukan atas negeri yang Dia janjikan kepada Abraham diselesaikan melalui kemenangan Daud dan Israel hidup dengan aman. Tuhan membangun rumah untuk dirinya sendiri hanya setelah Israel dan Raja memiliki rumah untuk diri mereka sendiri. Perhentian terakhir yang Tuhan janjikan kepada kita adalah dunia baru yang akan Dia ciptakan untuk kita setelah pertentangan besar akhir selesai. Orang Ibrani menyebutnya sebagai kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah dan sebagai tanah air surgawi. Ini menyiratkan pemulihan kekuasaan dan kemuliaan dan kehormatan yang pada awalnya diberikan Tuhan kepada manusia pada saat penciptaan. Itu adalah perhentiannya. Ini bukan hanya negeri yang sempurna di mana kita akan memiliki kedamaian, tetapi hari Sabat perhentian di negeri di mana tahta Allah akan berada di langit yang baru dan bumi yang baru. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam perhentiannya bahkan sekarang? Artinya, bagaimana kita bisa dengan iman bersandar pada jaminan keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus dan bukan di dalam diri kita sendiri? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika Tuhan mengundang kita untuk beristirahat, kita diundang untuk masuk ke dalam perhentian yang Tuhan sediakan bagi kita. Pelajaran kemarin kita melihat bahwa Tuhan menyediakan perhentian yang kita nanti-nantikan ialah tanah Kanaan surgawi. Tetapi di dunia ini Allah juga menyediakan hari perhentian bagi kita, yakni hari ke-7, untuk kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Oleh karena Dia menciptakan dunia ini dan Ia menebus kita melalui anaknya Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan dan kita memasuki akan hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kita. Istirahat Sabat sejati adalah istirahat kasih karunia dalam lengan kasih sayang Allah yang menciptakan kita, Dia yang menebus kita, dan juga yang akan datang kembali untuk menjemput kita memasuki tempat perhentian yang Ia telah sediakan, yakni kerajaan sorga. Apakah kita masih mengingat ada frase yang unik dalam Kejadian 2 ayat 3? Pada hari itu atau hari ke-7 Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Itulah sebabnya Sabat adalah istirahat Allah, karena Dia beristirahat pada hari ke-7 sebagai pengakuan ilahi bahwa pekerjaannya telah selesai. Ibrani 4 ayat 9-10 mengumpamakan istirahat Allah pada penghujung pekan penciptaan, ketika Dia berhenti dari pekerjaannya dengan kita berhenti dari pekerjaan insani kita, memasuki istirahat keselamatan Kristus. Ibrani mengatakannya dalam cara ini, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Menurut firman, istirahat Sabat kita adalah sebuah tindakan ibadah tertinggi saat mana kita beristirahat sepenuhnya dalam Yesus bagi keselamatan kita. Kita boleh baca itu di dalam Ibrani 4 ayatnya yang keempat.
Itulah sebabnya pada saat ini Allah mengundang kita untuk memasuki perhentiannya, hari perhentian yang disediakan oleh Tuhan untuk kita masuk ke dalam perhentian tersebut. Dan jangan lupa, mari kita terus setia kepada Tuhan, karena ketika Tuhan datang, kita akan memasuki tempat perhentian yang Tuhan telah sediakan bagi kita, yakni kerajaan sorga. Istirahat kita dalam Kristus saat ini di dunia ini, di hari perhentiannya, adalah pendahuluan kepada hari mulia, dalam mana kita akan berada dalam istirahat dengan Dia selama-lamanya di tempat perhentian, yakni kerajaan sorga. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mengambil keputusan untuk terus setia kepada Tuhan. Kami mau memasuki akan perhentian yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang indah yang Tuhan terus berikan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.